Hai teman-teman, kembali lagi bersama Betterhood Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup. Apa yang disebut makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon terhadap perubahan diri mereka serta lingkungannya. Makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu manusia. Yang kedua adalah hewan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup ini, dalam kehidupan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Misalkan manusia membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan agar dapat bertahan hidup. Sementara itu, tumbuhan dapat membuat makanannya secara sendiri melalui proses fotosintesis. Dan dari ketiga jenis makhluk hidup ini mempunyai beberapa ciri, yaitu pertama, bernapas. Dua, bergerak. Tiga, membutuhkan makanan. Terus tumbuh dan berkembang. Terus berkembang biak. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Kemudian bermetabolasi atau beradaptasi. Lalu yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Dan dari beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang kita sebutkan tadi, tentunya kita sudah sedikit tahu tentang apa itu bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, bermetabolasi atau beradaptasi, juga mengeluarkan zat sisa. Nah, apa itu bernapas? Tentunya kita sebagai makhluk hidup, lebih tepatnya manusia, bernapas adalah menghirup dan menghembaskan udara. Lebih tepatnya, apa yang kita hirup? Yang kita hirup adalah oksigen. Dan yang kita hempaskan atau yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, itu adalah cara bernapas manusia.
kemudian bergerak. Untuk ciri makhluk hidup bergerak ini lebih mudah ya. Apa yang disebut gerakan itu? Misalkan gerakan tangan ke kanan, ke kiri, buka, rapat, itu juga sudah termasuk gerakan. Seperti contoh di bawah ini ada sekelompok anak yang lari-lari, itu kan bergerak. Dan juga cicak di dinding, melewati dinding, ada ikan di akuarium bolak-balik. Nah, itu kan gerak. Itulah yang disebut dengan pergerakan makhluk hidup. Terus membutuhkan makanan. Sudah jelas ya. Kalau kita lapar, kita itu langsung makan. Apa yang kita makan? Manusia selalu makan nasi, roti, jagung, dan lain sebagainya. Ada sayuran juga, buah-buahan dan banyak sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan hewan? Hewan itu ada yang makan rumput, juga ada yang makan daging, ada juga yang makan serangga. Tergantung dari jenis hewannya itu. Lalu bagaimana cara makannya? Tumbuhan itu dengan cara disiram atau dipupuk. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud tumbuh dan berkembang adalah seperti contohnya ada bayi berubah jadi anak-anak, setelah anak-anak berubah menjadi dewasa, kemudian lebih dewasa lagi. Ini adalah pertumbuhan dari manusia. Bagaimana kalau dengan hewan? Kita di sini sebutkan contoh ayam. Dari telur, itik, anak ayam sampai jadi ayam. Lalu dari tumbuhan yang tadinya biji terus jadi pucuk, jadi tinggi, semakin tinggi dan berbunga. Nah, itu yang disebut dengan tumbuh dan berkembang. Yang disebut berkembang biak itu adalah makhluk hidup yang melestarikan jenis atau spesies dirinya. Misalkan ayam bertelur terus menetas jadi anak ayam atau itik, terus makin gede, terus kalau udah gede bertelur lagi, terus keluar lagi. Nah, yang ini kan akan mati ya, nggak akan selamanya hidup karena ayam itu mempunyai umur seperti manusia. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Yang dimaksud peka terhadap rangsangan adalah seperti kita bisa merasakan dingin di kala hujan, kita bisa merasakan panas kalau sedang kemarau. Itu adalah ciri-ciri peka terhadap rangsangan. Kemudian ciri selanjutnya adalah bermetabolasi atau beradaptasi. Adaptasi biasanya disesuaikan dengan bentuk tubuh binatang atau makhluk hidup itu ya. Seperti kan elang mempunyai sayap itu untuk terbang. Ada bebek yang kakinya mempunyai selaput karena dia hidupnya adalah di air ya. Burung pipit seperti burung pipit, patuknya atau ini paruhnya pendek karena dia adalah pemakan biji-bijian. Seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Di sini disebutkan mengeluarkan zat sisa adalah karena tadi makhluk hidup membutuhkan makanan. Dan makanan itu setelah diproses di dalam tubuh kita biasanya itu harus dikeluarkan ya, dengan salah satunya adalah berkeringat, mengeluarkan air, baik air kecil atau juga air besar.
Nah, seperti itulah kurang lebihnya contoh dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, seperti itulah contoh makhluk hidup dan ciri-cirinya. Sampai ketemu di video berikutnya.